Terima kasih sebelumnya Bapak atas Jumat berkah Bapak. Semoga Jumat berkah Bapak membawa barokah buat kita semua yang makannya, yang ikhlas yang ngasih dan yang masaknya, ikhlas juga yang makannya, berkah barokah semua, khususnya buat apa ini Pak namanya? Ya, nasi goceng. Oh, nasi goceng. Ya. Kita bersyukur nasi goceng sudah mulai melakukan giat yang lebih ke dalam. Memang butuh sedikit bayar harga ya, karena daerahnya cukup sulit, banyak sampah, bau yang menyengat. Tapi kita melihat saudara-saudara kita di sana itu membutuhkan banyak hal selain juga makanan. Nah, itu lokasi kita berada di wilayah PB Jakarta, Penggilingan, Pulau Gebang. Kita sudah melakukan sesuatu di sana, berbagi, namun banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita berikan sebagai sumbangsi kita kepada kaum duafa, orang-orang nggak mampu yang hidup di bawah standar. Doakan kami, dan kita juga berharap kita bisa bersinergi. Ada banyak yang dibutuhkan, seperti mungkin susu untuk suplemen anak-anak atau vitamin-vitamin, itu bisa kita salurkan di sana berbarengan dengan Jumat berkah kita PB Jakarta nasi goceng. Jadi mari teman-teman kita bersinergi, kami bersinergi dengan Yayasan Nasi Jumat. Kami berharap juga dengan Putra Bangsa Jakarta sudah bersinergi, nasional atau daerah kami terbuka atau kerjasama dalam penyaluran di tempat-tempat yang betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan kita. Terima kasih, semoga ini menjadi sesuatu yang baik buat Putra Bangsa dan untuk kita semua menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kampung pemulung namanya, Pak? Nggak apa terus ini, itu kampung pemulung. Iya, itu kampung pemulung, Pak. Jadi mereka itu datang dari kampung, identitasnya dari sekampung, lalu di situ ada bos-bos yang nampung hasil hasil carian mereka, kardus lah, plastik lah. Nah, itulah hidup mereka dari situ. Nah, bos-bos yang nampung itu mereka sediakan tanah garapan dan itu ditampung orang ya, bukan mereka punya usaha. Rongsokan kan mahal katanya. Ya bosnya yang kaya. Bosnya yang kaya ya. Dan yang itu orang tadi kita lihat, Pak. Rumahnya aja pakai plastik atapnya. Kita lihat sendiri, Pak. Pakai batu-batu, ganjel sana, ganjel sini. Yang penting mereka bisa tidur aja, Pak. Jadi barang rongsokan itu punya bosnya ya? Punya bosnya. Dia nyari. Terus dijual ke bosnya. Dijual, dibayar sekian. Dibayar per kilo. Nah, bosnya kan jual ke pabrik. Ya bosnya tambah kaya, Pak. Ya mereka mau gimana ya tinggal pulang dari situ, pergi dari situ. Ya. Anaknya sekolah di mana? Nah, kebanyakan anak-anaknya nggak sekolah, Pak. Nggak sekolah karena ya aturan pemerintah itu kan harus surat-surat kayak akte kelahiran, vaksin, baru bisa di negeri, nggak bayar. Nah, ini salah satu juga kita akan berkolaborasi dengan Yayasan Pendidikan. Artinya menanggung jawab identitas mereka sehingga mereka bisa sekolah walaupun di sekolah swasta. Swasta mau terima? Mau terima, asal ada jaminan dari yayasan. Oh, gitu. Nah, yayasan yang menjamin. Karena yayasan itu nanti kan yang akan memberikan biaya sekolahnya. Kita biaya. Swasta mau aja, yang penting bayar. Penting bayar. Yang bayar yayasan relawan yang bayar ya relawan. Baru mereka bisa sekolah. Ya, sekolah gitu. Itulah banyak PR kita sebetulnya di lingkungan kita yang mereka tersembunyi. Tapi kalau kita mau, memang agak ekstrim, Pak. Nggak semua orang bisa. Itu kan tadi Pak lihat, Pak, sampah di mana-mana itu, pembuangan. Jadi di situ nggak bisa kita dapet tempat bikin rumah belajar gitu kayak gitu di situ, Pak. Kita sudah cari, Pak, berapa kali. Cuman sepertinya bos-bos itu lebih penting bisnisnya, Pak, daripada sosialnya. Oh, jadi nggak dikasih? Nggak dikasih. Nggak dikasih, Pak. Nggak dikasih ya.
paling ya bisa bagi sembako aja kali sih. Ya, bagi sembako Sekarang paling enggak. sementara ya. Suplemen anak-anaknya Pak, itu PR kita. Oh, Susu. anak-anak banyak ya? Banyak, tadi apa lihat banyak tuh. Banyak ya. Tadi kan anak-anak kecil itu loh, kurus-kurus. Dia kalau kita tidak coba bantu mereka, mungkin nanti kalau ada jalan dari Tuhan kita bisa buat rumah belajar, bisa putus mata rantai. Karena kalau nggak begitu, ya mereka akan terbelakang tetap, dan akhirnya turun-temurun hidupnya mewarisi orang tuanya. Itu kan depan gedung wali kota ya. Itu Satpol PP nggak sih? Nah inilah Pak, Gitu. kita butuh orang-orang besar Pak untuk terjun ke sana gitu. Mungkin hanya tampak luar Pak, di dalam itu Iya, kita nggak sama-sama lihat kan, dari luar nggak kelihatan. ya kelihatan Pak. Wah kita ke dalam apa aja kaget kan, ya kan? Baru tahu saya itu. Iya, dari luar cakep Pak, perumahan era emas menjulang itu bagus. Tapi di sananya itu orang tidur tuh kehujanan, Ini becek. kalau ada RT RW nggak di situ itu? Nggak ada Pak, Nggak ada ya? nggak ada. Pokoknya kayak penampungan. Kayak penampungan aja, penampungan orang-orang gelandangan deh dia. Ya tapi paling tidak nilai plusnya yang saya perhatikan, mereka mau berjuang untuk hidup mereka daripada mereka minta-minta gitu ya. Mereka berjuang. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya menurut saya sudah punya modal awal. Berarti mereka mau melakukan sesuatu tanpa gengsi gitu. Tinggal bagaimana kita mensupport semangat mereka. Itu aja. Nah yang Pak Daniel tahu itu mereka kan keluarga itu. Itu ada surat-suratnya apa gimana itu? Tahu nggak tuh? Yang pernah saya tahu itu, aduh, mau dibilang gimana bahasa yang paling ininya ya, paling sopannya ya. Ya mereka mungkin hanya komitmen orang laki dewasa, perempuan dewasa, lalu mereka kumpul. Kalau zaman dulu bilang kumpul kebo kali ya gitu. Tapi mereka akhirnya Nikah di bawah tangan. Gitu. nikah di bawah tangan. Nggak ada surat-surat. Nggak ada surat. Jadi anak-anaknya nggak punya akte lahir. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nah ini pekerjaan kita yang saya dengar dari yayasan yang bersinergi dengan kita, itu PR buat mereka. Karena nggak mudah untuk munculkan akte itu. Iya. Karena orang tuanya harus tercatat dulu, catatan sipil, Iya. dinikahkan gitu Pak. Iya. Mungkin boleh juga tuh Pak, program nikah massal di situ. Asal ya, untuk bikin surat aja. Iya, bisa juga itu nanti didata berapa yang belum nikah secara catatan sipil gitu. Bisa Pak. Bisa juga kita ke arah sana tuh kalau melakukan pekerjaan sosial di situ. Bisa itu. Baru nanti dari orang tuanya udah punya catatan sipil, baru bisa terus akte anaknya. Kalau nggak bisa. Itu kayaknya kan gampang-gampang susah Pak. Iya. Kan ada aja kali yang menolak gitu. Nah, gitu ini Pak, ini PR buat kita semua. Tapi paling tidak kita sudah melakukan langkah yang bagus Pak. Kita sudah lihat langsung, bukan kata orang, kita terjun di lapangan. Nah, itu yang paling penting Pak. Kayaknya saya berasa kurang gitu Pak kalau nasi goceng, nasi segitu doang tuh, nasi rendang, tempe, dadar iris. Ini kurang gitu ya. Ya, nanti kita tingkatkan Pak. Kita tingkatkan Pak. Paling tidak kita sudah tahu gitu loh Pak. Lokasi itu bukan apa kata orang gitu. Kita mau lihat sendiri. Kita lihat sendiri. Tadi saat kita masuk bagian depan rumahnya kan cuman kain selembar. Nggak ada gemboknya itu, nggak ada kuncinya. Kain selembar, depannya becek gitu kan. Penuh dengan ya lumpur-lumpur turun dari atas gitu kan, dari tempat sampah gitu. Tadi kan katanya ini nggak ada orangnya, tapi anaknya banyak. Terus bisa diselipin aja ke dalam rumah ya? Iya. Nggak dikunci. Nggak ada kunci Pak. Iya, nggak ada apa-apa juga. Nggak ada apa-apa. Lagian juga apa yang mau diambil Pak? Apa yang mau dimaling? Mereka hanya hidup dari makan aja.